Baik, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai bentuk energi dan perubahan energi di dalam sistem. Pada bahasan ini kita akan membahas mengenai perpindahan energi dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Energi dapat dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, yaitu dari lingkungan ke sistem, lewat panas atau heat, lewat kerja atau work, dan lewat aliran massa atau mass flow. Jadi di sini untuk memindahkan energi dari sistem ke lingkungan terdapat 3 cara ya. Pertama lewat panas atau Q, lewat kerja atau W, dan lewat aliran massa atau M. Sebelumnya kita sudah bahas ada 2 macam sistem ya, ada sistem massa atur atau sistem tertutup, dan juga sistem volume atur atau sistem terbuka. Nah, untuk sistem massa atur, perpindahan energinya hanya bisa dilakukan lewat 2, yaitu lewat panas atau Q, dan juga lewat kerja atau W. Sedangkan untuk sistem volume atur, perpindahan energi bisa dilakukan oleh 3, yaitu lewat Q, panas, lewat W atau kerja, dan lewat aliran massa. Di sini ada M in atau aliran massa masuk dan M out atau aliran massa keluar. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Pertama, perpindahan energi lewat panas atau Q. Energi dapat berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya lewat panas jika ada perbedaan temperatur. Panas berpindah dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Sini ada ilustrasi gambar sebuah sistem. Di tanda panah yang atas ini, gambar tanda panah yang atas, terdapat ilustrasi perpindahan panas dari sistem ke lingkungan. Nah, ini kita bisa sebut atau bisa katakan bahwa ini disebabkan karena temperatur sistem itu lebih tinggi daripada temperatur lingkungan, sehingga panas berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah, kemudian untuk tanda panah yang di bawah ini, ada perpindahan panas dari lingkungan ke sistem. Kita juga bisa katakan bahwa temperatur di lingkungan itu lebih tinggi daripada temperatur di dalam sistem, sehingga panas berpindah dari lingkungan menuju sistem. Kemudian di sini ada konvensi tanda, di mana perpindahan panas dari sistem ke lingkungan itu nilainya positif. Selanjutnya, perpindahan panas dari lingkungan ke sistem itu nilainya negatif. Jadi kebalikannya ya. Lalu di sini ada mode perpindahan panas, di mana ada 3 yang mungkin kita sudah mengenalnya. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nanti konduksi, konveksi, dan radiasi ini akan dibahas lebih lanjut pada mata kuliah perpindahan panas. Kemudian ada istilah lain yaitu adalah adiabatik, di mana tidak terjadi perpindahan panas, atau kita bisa katakan Q-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita bahas mengenai perpindahan energi lewat kerja. Sini merupakan perpindahan energi dari sistem ke lingkungannya atau sebaliknya yang berkaitan dengan adanya suatu gaya yang bekerja. Di sini ada 3 ilustrasi gambar. Yang pertama, katakanlah di sini ada sebuah kontainer ya, berisi suatu fluida. Kemudian terdapat suatu baling-baling, di mana baling-baling ini berputar mencampur atau mengaduk fluida yang ada di dalam kontainer tersebut. Nah, putaran dari baling-baling ini dinamakan dengan kerja atau W. Ya. Kemudian ada gambar ilustrasi yang kedua, di sini merupakan skema dari turbin. Kita tahu bahwa turbin ketika diberi fluida yang mengalir, maka dia akan berputar. Nah, putarannya ini yang mana diwakili oleh poros merupakan kerja atau W. Selanjutnya di sini ada yang ketiga gambar skema dari piston
silinder atau silinder torak atau silinder piston. Kita tahu bahwa kepala piston ini bisa bergerak translasi ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, pergerakan kepala piston ini dinamakan dengan kerja. Kemudian di sini ada konvensi tanda juga, di mana kerja yang dilakukan oleh sistem itu tandanya adalah positif. Contoh kerja yang dilakukan oleh sistem itu adalah ilustrasi gambar kedua dan ilustrasi gambar ketiga. Sini kita bisa lihat bahwa sistem turbin ini, menghasilkan putaran. Nah, itu adalah nama lainnya kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi, turbinnya itu menghasilkan kerja. Maka, di sini kita bisa lihat juga arah tanda panahnya itu keluar dari sistem. Nah, nilainya adalah positif. Juga di contoh gambar yang ketiga. Di sini pergerakan piston bisa kita katakan merupakan kerja yang dilakukan oleh sistem atau sistemnya menghasilkan kerja sehingga nilainya akan positif dan tanda panahnya ini adalah dari sistem menuju lingkungan. Kemudian ada konvensi tanda yang lain di mana kerja yang dilakukan pada sistem itu nilainya adalah negatif. Contohnya pada gambar ilustrasi yang pertama. Di sini sistemnya atau kontainer fluidanya diberikan kerja berupa putaran baling-baling. Nah, ini dikatakan kerja yang dilakukan pada sistem. Nah, ini nilai W-nya atau nilai kerjanya adalah negatif. Dan arah tanda panahnya adalah dari lingkungan menuju sistem. Baik, selanjutnya perpindahan energi yang ketiga yaitu lewat aliran massa atau M. Jika aliran massa memasuki sistem, maka energi di dalam sistem tersebut meningkat karena massa juga membawa energi. Masuk akal ya? Kemudian sebaliknya, ketika aliran massa keluar sistem, maka energi di dalam sistem tersebut menurun karena massa membawa energi keluar dari sistem menuju lingkungan. Aliran massa hanya terjadi pada sistem volume atur ya, kita sudah sebutkan sebelumnya.